Kali ini kita bakal bedah salah satu cerita transformasi paling gokil di Indonesia. Sebuah kisah tentang gimana PT Kereta Api Indonesia, yang biasa kita kenal KAI, bisa bangkit dari kondisi yang, ya kita semua tahulah, jadi sebuah kebanggaan nasional. Yuk kita mulai? Nah, pertanyaan ini benar-benar kena banget kan? Buat siapapun yang pernah ngerasain era lama KAI, perubahan yang sekarang ini rasanya kayak mustahil. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir. Ini tuh hasil dari sebuah strategi kepemimpinan yang dieksekusi dengan presisi banget. Oke, biar kita benar-benar ngerasain seberapa dahsyat perubahannya, kita harus flashback dulu. Kita kembali ke masa di mana naik kereta api itu bukan sekedar perjalanan, tapi lebih ke sebuah uji nyali dan kesabaran. Anda ingat nggak sih, desek-desekan sampai susah nafas, jadwal yang cuma jadi pajangan, dan stasiun yang lebih mirip pasar tumpah yang super serawut. Soal kebersihan dan keamanan, wah itu udah jadi barang mewah. Inilah titik nolnya KAI, sebuah sistem yang di mata publik udah rusak parah. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa balikin keadaan? Jawabannya ada di sebuah filosofi manajemen yang jadi game changer-nya. Dari yang tadinya kita bahas apa masalahnya, sekarang kita masuk ke gimana solusinya. Kunci perubahannya ada di 3 huruf sakti ini, TQM, atau Manajemen Mutu Terpadu. Ini bukan sekedar perbaikan tambal sulap ya, ini adalah perombakan total cara berpikir. Di sini, kualitas dan kepuasan pelanggan itu jadi tanggung jawab semua orang, dari jajaran direksi paling atas sampai petugas yang jaga di peron. Nah, ini dia cara KAI nge-breakdown teori TQM jadi aksi nyata yang bisa kita lihat. Mereka fokus ke 3 hal fundamental. Pertama, jadi super terobsesi sama apa maunya penumpang. Kedua, semua karyawan, semua, dikasih kekuatan buat jadi agen perubahan. Dan yang ketiga, ini yang paling berani. Mereka bongkar total semua proses lama yang udah nggak relevan. Oke, kita bahas pilar yang pertama dan paling penting, fokus gila-gilaan ke pengalaman penumpang. Ini nih akarnya. Ini dia pergeseran mindset-nya. KAI berhenti mikir kalau kerjaan mereka itu cuma nyediain kereta. Enggak. Mereka mulai mikir kalau mereka itu nyediain layanan perjalanan. Beda banget kan? Dari sekedar jualan tiket, jadi jualan kenyamanan, keamanan, dan yang paling penting, kepastian. Dan perubahan mindset ini nggak cuma di atas kertas loh, langsung kelihatan hasilnya. Aturan 100% tempat duduk, itu langsung stop era desek-desekan ke ikan sarden. AC jadi standar, bukan lagi kemewahan. Stasiun dan toilet, wah jadi bersih banget. Dan yang paling revolusioner, mereka beneran dengerin kita. Akun Twitter @kai121 itu jadi bukti nyata. Keluhan kita ditanggepin, langsung. Tentunya pelayanan yang keren harus didukung sama dapur yang canggih juga kan? Nah, sekarang kita intip keajaiban di balik layarnya, di mana teknologi dan efisiensi jadi pahlawannya. Coba deh, lihat evolusi tiket ini. Dulu kita harus antri berjam-jam yang jadi ladang subur buat calo. Terus masuk era 2010-an mulai ada booking online, udah lumayan. Masuk 2020-an, semua terintegrasi di aplikasi Access by KAI. Dan sekarang, gila kita bisa masuk gerbang cuma pakai muka kita doang. Face recognition. Ini bukan lagi upgrade, ini lompatan kuantum. Dan inilah otak dari semua operasinya. Operation Control Center atau OCC. Anggap aja ini kayak markas NASA-nya KAI. Di mana setiap pergerakan kereta dipantau secara digital. Dari sinilah ketepatan waktu dan keamanan itu dikontrol dengan presisi. Terus hasilnya apa? Satu angka ini udah ngejawab semuanya. 99,6%. Ini bukan angka main-main. Tingkat ketepatan waktu setinggi ini tuh bukan karena hoki, tapi karena obsesi mereka sama data. Setiap 1 menit keterlambatan itu langsung dianalisis, dicari akarnya, biar nggak keulang lagi. Oke, setelah kita lihat semua perubahan gila ini, apa sih artinya kesuksesan KAI buat kita semua? Soalnya itu lebih dari sekedar cerita soal kereta yang jadi lebih bagus. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Cerita KAI ini bukan lagi cuma cerita sukses perusahaan, tapi udah jadi blueprint. Jadi bukti nyata kalau BUMN yang dulu dicap lamban dan ribet ternyata bisa loh berubah jadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan kita sampai di akhir pembahasan kita. Kisah KAI ini jadi bukti kekuatan visi, obsesi sama pelanggan, dan eksekusi yang gak pakai kompromi. Perubahan ini gak cuma mengubah cara kita jalan-jalan, tapi juga ngasih standar baru yang tinggi banget. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, emang bisa? Tapi siapa nih yang bakal nyusul selanjutnya?